menguasai tempat ini, terkhususnya menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami siap mendengarkan firman, sehingga terjadi perubahan atas kehidupan kami Tuhan. Dan bekerjalah firman-Mu atas kami saat ini. Segarkan jiwa kami, pulihkan hati kami, ubahkan hidup kami. Dan kami merendahkan hati kami untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Saya tadi baru bilang 2 tahun tidak kemari sama Pak Harefa. Tahun 2024 dan 2025 baru jumpa ya. Tidak terlambat mengucapkan selamat tahun baru. Karena kita masih di awal tahun ya. Ya, selamat tahun baru, meskipun saya bulan 12 kemari mengikuti Natal, tapi satu pun nggak saya jumpa. Saya cari-cari nggak ada. Tadi mana kalian? Baiklah, sangat bersuka cita saya dengan semangat saya datang kemari dari Medan ya. Kenapa? Saya tahu Tuhan sangat mengasihi kita semua. Terlebih kalian anak-anak Tuhan di tempat ini. Mungkin ada yang baru pertama ketemu dengan saya. Saya sekali lagi memperkenalkan diri saya. Nama saya Roma Girsang. Kami dari komunitas orientasi mengasihi di Medan. Ya, baik. Untuk lebih tahu lebih banyak, datang ke gereja tiap minggu ya, supaya nanti ketika saya datang kita bisa berkenalan lebih lagi. Firman Tuhan pagi hari ini yang Tuhan letakkan di hati saya adalah dari Mazmur 42 ayat 12. Tapi nanti saya akan kaitkan dengan tema gereja kita hari ini dengan tema hidup yang diangkat Tuhan ya, hidup yang diangkat Tuhan. Sudah dapat Mazmur 42 ayat 12? Amin. Amin. Beginilah firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Amin. Bicara tentang jiwa yang tertekan Pak, itu tidak jauh dari masalah hati. Benar ya? Bulan ini kalau dunia luar sana pasti merayakan hari kasih sayang ya, Valentine Day ya. Ya kan biasa hari kasih sayang ya. Jadi kenapa sampai dirayakan? Berarti masalah hati ini cukup krusial, cukup penting untuk orang menjalani hidupnya. Ya kan? Nah, kalau di firman ini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kalau jiwa orang yang sudah tertekan Pak, itu hatinya udah gak bisa kompromi apapun yang cerita yang lain. Diceritakan, diberikan kabar-kabar tentang hal-hal yang gembira, itu gak akan bisa menyentuh hatinya. Kenapa? Karena jiwanya sudah tertekan. Itu sebabnya orang yang begitu banyak masalah di dalam kehidupannya, pergumulannya, ya, hatinya sering menjadi hambar, Pak. Hambar, tawar, dan pahit. Kalau orang udah hambar, pahit hatinya, wah ini gawat. Kalau tekanan kehidupannya semakin berat, maka itu menjurus kepada jiwa. Bapak tahu sekalian bahwa kalau sudah mengalami gangguan yang jiwa yang lumayan berat, itu mengarah kepada ODGJ. Ya, pernah dengar kalimat itu? Orang terdiagnosa gangguan jiwa. Gangguan jiwa bukan berarti masuk rumah sakit jiwa, normal Pak, normal ya. Tapi dia nggak bisa tidur, hidupnya gelisah. Makanya, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Orang yang sudah mengalami tekanan dan masalah yang begitu berat, kalau terus menerus belum selesai satu tambah lagi yang lain, itu mengakibatkan fokus kehidupan dia
itu makin lama makin menjauh kepada Tuhan. Apakah dia ke gereja? Gereja, Pak. Dia gereja, dia menyanyi, dia memuji Tuhan, Tapi dia tidak menemukan Tuhan. Hadirat Tuhan tidak dia temukan dalam setiap ibadah. Bahkan sampai dia berdoa pun, dia tidak menemukan Tuhan. Gak bisa. Karena apa? Hatinya sudah mengalami kepahitan. Apa dampaknya? Dampaknya kecewa, marah, cepat tersinggung. Saya mau kasih satu ilustrasi. Satu orang pria ya, cukup luar biasa, perawakannya bagus, hebat, keren ya Pak ya. Cuman dia mengalami banyak kepahitan hidupnya. Sejak dia masih muda dia mengalami banyak persoalan-persoalan dalam hidupnya, banyak tekanan. Dia mengalami pembulian, bahkan dia mengalami pelecehan seksual sampai dia besar, sampai dia mendapatkan suatu pekerjaan yang memang pekerjaan itu memang sesuai dengan keadaan dia. Pekerjaan yang kasar, yang keras, yang gak memerlukan belas kasihan. Satu kali ketika dia duduk di depan halaman rumahnya, tiba-tiba terjatuh di depan dia seekor burung yang mungkin lagi berantem atau menjadi predator dari burung yang besar. Jatuh di depan dia. Dan burung itu patah Pak sayapnya. Si bapak ini yang tidak pernah punya belas kasih. Mau dia lihat orang tergeletak berdarah-darah, dia nggak pernah punya belas kasih. Tidak pernah punya rasa kasih karena dari kecil dia tidak pernah merasakan kasih, apalagi melaksanakan kasih. Tapi ketika dia lihat burung itu, dia melihat burung itu menggelepar-gelepar, sayapnya patah susah berdiri. Tanpa disadarinya dia datangi burung. Dia ambil dan diletakkannya di tangannya. Nah, burung itu kesakitan Pak. Walaupun diletakkan di tangan, dia dalam keadaan patah sayapnya, dia kesakitan sehingga dia mematuk-matuk tangan bapak ini sehingga berdarah. Namun bapak ini tiba-tiba hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia sayang-sayang usap-usap kepalanya. Dan dia belajar mengasihi. Dia belajar menularkan. Dia belajar action untuk kasih sayang dari burung ini. Burung ini dirawatnya dan akhirnya sembuh dan akhirnya terbang. Kita juga sering begitu Pak. Karena tekanan dan kita mengalami masalah yang begitu berat. Kita jadi sensitif seperti burung tadi, padahal diletakkan di tangan. Udah ditolong, malah mematuk sampai berdarah tangan si penolong. Kita juga sering gitu Pak. Kita udah ditolong, diperhatikan, dapat belas kasih, tapi malah kita menyerang. Itu kenapa? Karena hatinya sedang pahit. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan sangat menekankan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang hatinya sudah pahit Pak, sebenarnya dia nggak hidup Pak. Karena apa? Jiwanya mati, jiwanya nggak hidup. Dia nggak tahu yang namanya belas kasih. Dia nggak tahu yang namanya kasih Tuhan itu mengasihi dia. Dia nggak tahu dan dia tidak merasakannya. Jadi apa dampaknya? Dampaknya adalah orang yang mengalami luka batin, luka hati itu. Wah, itu hidupnya penuh dengan hanya seperti berjalan hari-hari tanpa dia tidak tahu tujuan hidupnya ya. Jadi sebenarnya melalui persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, masalah-masalah kita sehingga membuat beban hati kita menjadi down, kita nggak bisa bangkit. Itu Tuhan mau mengajari kita lewat masalah itu. Tuhan mau mengajari kita bahwa kau nggak bisa sendiri keluar. Kau perlu Tuhan yang bisa membawa kau keluar dari masalah persoalan hati. Yang seperti tadi kita dengar tema hidup yang diangkat Tuhan. Kalau yang namanya diangkat nggak mungkin dari atas ke bawah, benar Pak? Kalau dari atas ke bawah itu namanya dijatuhkan. Kalau diangkat dari bawah ke atas. Kalau diangkat dari bawah ke atas, bahwa kita dari posisi yang paling rendah, titik nol, ya.
Kita mau dengar bahwa siapa yang bisa memulihkan hati yang luka itu? Siapa yang bisa? Firman Tuhan katakan bahwa hanya Dia yang memulihkan luka batin. Tidak ada yang lain. Tuhan yang bisa membalut luka-luka batin kita. Tidak ada yang lain. Bapak-bapak sekalian, kita ini sekeras-kerasnya, sekasar-kasarnya, sejahat-jahatnya yang kita lakukan, satu hal yang Tuhan berikan di hati kita. Hati kita yang gelap, pahit, kasar dan segala macam, pasti ada satu ruang, walaupun kecil ruang itu. Ruang itu masih tetap ada, sehingga engkau pun masih ada di sini bergereja. Ruang itu adalah ruang di mana hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta kita. Yang menciptakan kita Tuhan, Pak. Ya kan? Sehingga Dia tahu dia mempunyai satu tempat yang hanya bisa, yang Dia isi hati kita, ruang kecil itu hanya dengan kehadirannya. Sebebas-bebasnya, sejahat-jahatnya, mengerikannya kehidupan kita, hanya ada damai sejahtera ketika Tuhan sebagai pencipta kita masuk dalam hati kita. Amin. Ya. Meskipun kau bernyanyi, kalau itu tidak bisa menyentuh hatimu, kau tidak membuka ruang kecil itu. Gak kau buka. Kenapa? Karena kau tetap sibuk dengan hal-hal yang duniawi yang kau suka. Kita belajar dari tokoh Alkitab ya, ada dua orang. Ya, yang pertama saya mau sampaikan ya, dua orang tokoh Alkitab yang mempunyai juga masalah hati. Yang pertama Saul, Pak. Dia ini adalah pria biasa-biasa aja. Pria yang gak ada spesialnya, cuma dia perawakannya bagus, keren, tinggi mungkin ya. Kalau saya menghayal pasti tinggi, gede, ganteng ya. Nah, Saul ini, Pak, dipilih Tuhan dan diangkat jadi raja. Wah, mimpi apa dia, Pak? Tiba-tiba diangkat jadi raja, orang biasa-biasa aja. Tapi itulah Tuhan. Tuhan mau pilih kita siapa aja, meskipun manusia melihat kita tidak pantas mendapatkan prioritas untuk naik ke atas. Tapi Tuhan memilih Saul ya. Tapi dengan dia sebagai raja, dia merasa hebat dan akhirnya dia hidup sesuka-sukanya. Kadang-kadang hati-hati. Kalau hidup kita sangat diberkati, sangat nyaman, sangat berkelimpahan, hati-hati. Karena itu iblis sudah melihat apakah ada celah dia masuk ke dalamnya ya. Iblis selalu melihat ya, kapan dia bisa masuk. Efesus 4 ayat 2-7 berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi Efesus 4 ayat 27. Saya sambung lagi soal Saul ini. Kemudian karena hidupnya sesuka-suka hatinya, dia mau buat dosa apa saja dia buat. Maka di Samuel 16 ayat 14 dikatakan bahwa roh Tuhan mundur dari si Saul ini. Dia tidak lagi mempunyai kehebatan sebagai raja karena kejahatan sudah mendominasi kehidupannya. Ya, akibatnya ketika roh Tuhan tidak ada, ketika hadirat Tuhan tidak bisa kita rasakan, maka yang jahatnya akan masuk menguasai kita. Apa yang terjadi sama Saul? Dia tidak berserah kepada Tuhan, dia tidak datang kepada Tuhan. Akibatnya tidak terjadi transformasi atas kehidupannya, yang akhirnya di akhir hidupnya ya, dia dihancurkan oleh ambisinya, rasa kecewa, dan dia tidak mendengar teguran dan nasihat dari Nabi Samuel. Kisah Saul. Nah, nanti tanya sama dirimu, apakah di tokoh Saul ini apakah ada pada kita? Apakah kita menunggu sampai selesai kita di dunia ini pun kita tidak tergerak hati kita untuk melakukan pertobatan dan mencari Tuhan? Tokoh yang selanjutnya, Simson. Pernah dengar sama Simson? Ya, dia punya istri yang namanya Delilah ya. Nah, Simson ini sejak lahir ini sudah ditanya orang tuanya, jadi apa anakku ini? Dan Tuhan memberikan spesial kepada Simson. Tuhan angkat. Dia menjadi apa? Dia menjadi hakim, saudara. Bukan hanya menjadi hakim bagi bangsa Israel saat itu, tapi dia mempunyai kekuatan yang luar biasa yang tidak dipunyai oleh orang. Bayangkan dia bisa mencabik-cabik singa, mungkin kayak mencabik-cabik kertas.
Singa. Singa itu binatang yang luar biasa ya. Aumannya pun kita takut ya kan. Tapi dia dengan kekuatan yang dahsyat bisa mencabik, bisa menghancurkan, mengoyak-ngoyak singa itu. Pakai golok? Enggak, pakai tangan kosong. Jadi itu kekuatan supranatural yang diberikan Tuhan. Ya, yang diberikan Tuhan untuk kekuatan itu. Tapi seperti biasa, manusia itu dengan kenyamanannya, kesombongannya, keangkuhannya, dia pikir singa aja takluk. Siapa manusia yang bisa melawan saya? Dia bisa hancurkan ribuan orang Filistin pakai tangannya, nggak ada pakai bantuan, nggak pakai senapan peluru itu yang bisa mati semua, pakai tangannya. Saya pikir-pikir tenaganya kuat juga ya. Kita berantem 2 jam aja udah setengah mati ngos-ngosan ya. Dia sampai ribuan orang mematikan dan membunuh orang Filistin. Ya, dengan kenyamanan dia hidup sesuka-sukanya. Termasuklah dia mencari istri seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Akibatnya apa? Akibat daripada dia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, dia hidup sesuka-sukanya, maka dia hidupnya dipermalukan. Dia dipermalukan kepada titik yang paling rendah. Bukan itu saja, matanya dicungkil. Dan yang demikian dahsyat Pak, begitu kita bangganya, begitu Simpson dengan bangganya, namanya dielu-elukan di mana-mana, hebat, jago, kuat. Maka di depan, ketika matanya dicungkil, di depan 3.000 orang, dia menjadi bahan main-mainan, dipermalukan. Sudah matanya dicungkil, dia dipermalukan. Bagaimanalah hatinya hancur. Bagaimanalah hatinya saat itu sudah tidak merasa ada lagi pertolongan. Tapi ingat, beda kasus dengan Saul. Saul sibuk dengan kesenangannya, dia tidak mencari Tuhan. Simpson ini di akhir hidupnya, dia panggil Tuhan, dia berseru Tuhan di Imamat 16 ayat 28. Ya Tuhan Allah, ingatlah akan aku, kasih satu kesempatan lagi Tuhan. Kalau aku harus mati gak apa-apa, tapi kasih aku kesempatan sekali lagi. Apakah Tuhan memalingkan telinganya? Tidak. Ketika dia berseru, Tuhan memberikan, dan Tuhan mendengar, memberikan kekuatan baginya, bahkan lebih dari kekuatan pada saat dia masih tidak dicungkil matanya. Kekuatan yang lebih dahsyat, dan dengan kekuatan itu yang terakhir kalinya dia bisa membunuh 3.000 orang yang sedang menonton dia, yang sedang mempermalukan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan kita? Bagaimana hati kita saat ini? Kalau laki-laki biasanya nggak seperti perempuan ya Pak. Perempuan itu mesti didapatnya tempat curhatnya. Untuk suka menyampaikan, ya puas rasanya kalau curhat ya. Begini keadaanku, begini segala macam. Kalau laki-laki kan gengsi, mau curhat sama kawannya. Itu biasanya nggak gitu. Nah, laki-laki pasti diam sendiri. Paling dia muter-muter di kepalanya. Terus dia bertanya, kemudian dia jawab sendiri, terus dia in action sendiri. Ya. Kenapa? Kenapa seperti itu? Itu karena kesombongan yang terus ditawarkan oleh iblis. Bapak segala dusta itu iblis. Kenapa kita gak datang sama Tuhan dan curhat sama Tuhan? Begini aku Tuhan, begini aku Tuhan, begini aku Tuhan. Aku gak kuat menyelesaikannya, aku gak mampu. Sekalipun orang di luar sana mengatakan aku hebat, tapi untuk case satu ini, untuk masalah satu ini, jiwaku tertekan Tuhan. Batinku merana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang bertanya kepada diri sendiri. Kalau dalam hatimu saat ini engkau sedang sakit, yang pertama, kalau kau sakit karena kau kecewa, kau marah, kau benci kepada seseorang yang menyakitimu, yang mengkhianatimu, yang pertama lepaskan pengampunan. Kalau kau tidak melepaskan pengampunan, gak bisa beres hati. Ketika kau lepaskan pengampunan Pak, kemudian kau datang sama Tuhan, maka firman Tuhan katakan hanya Dia yang bisa
membalut luka-luka batin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan menunggu sampai bulan 12 kembali Natal, saudaraku. Karena belum tentu kita sampai di situ. Ingatlah firman Tuhan di Yesaya 36 ayat 26, dia katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru di dalam batinmu. Siapa yang bisa berikan? Tuhan. Dan aku, kata Tuhan, akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Siapa yang bisa melembutkan hati yang keras? Hanya Tuhan. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Meskipun masih ada sampai bulan 12 kita bergereja setiap minggu 3 kali sampai dengan bulan 12. Kalau engkau tidak membuka hatimu untuk dibereskan Tuhan, saudaraku, maka engkau ada pada Mazmur 42 ayat 12 tadi. Dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwa? Jiwamu tertekan. Kita yang menjawab sendiri. Ya, kita yang menjawab sendiri, karena Tuhan itu tahu bagaimana mengobati, bagaimana membalut luka-luka bawah batin kita. Dan jangan kita membangun tembok yang tinggi karena kita mempunyai luka batin, sehingga tidak ada yang bisa masuk. Teman-teman kita tidak bisa menegur kita, teman-teman kita batasi, tidak boleh menyentuh zona nyaman kita dengan segala persoalan kita. Kau tidak bisa dinasihati. Sebab kau merasa bahwa siapa kau? Aku lebih tinggi, aku lebih hebat. Kau siapa menasihati saya? Seperti Saul tidak pernah mau menerima nasihat dan teguran dari Nabi Samuel. Akhirnya hidupnya hancur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana menyelesaikan masalah hati? Yang pertama, bawa hati kita kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Ya. Dan masalahmu ada, hadapi masalah. Hadapi masalahmu. Yang kedua, tetap berdoa. Dan yang paling penting yang ketiga, kenali siapa penciptamu. Siapa yang menguasai hidup kita ini sebenarnya. Siapa yang punya otoritas yang paling penting yang bisa mengatur, mengubahkan kehidupan kita. Kenali penciptamu. Lewat masalah yang ada, kau berjalan bersama Tuhan dan kau akan mengenali, kau akan mengerti cara Tuhan bekerja menyelesaikan itu. Yang penting hatimu beres tuh. Amin. Sehingga ketika kau berdoa, kau akan rasakan hadirat Tuhan. Allah itu nggak punya fisik, Pak. Dulu waktu pertama kali Yesus datang ke dunia ini, dia Allah dalam bentuk fisik, dalam bentuk manusia, ya. Tetapi Yesus sudah berangkat ke surga. Allah itu sendiri roh, Pak. Oleh karena dia roh, kita di bumi ini dalam bentuk fisik. Bagaimana kita terkoneksi, bagaimana kita menjangkau, bagaimana kita bisa berkomunikasi sama pencipta kita Allah itu, sama Tuhan Yesus. Bahkan yang ada di sekeliling kita sekarang ada Roh Kudus hadir di sini. Harus dengan roh. Artinya dalam bagaimana kita berkomunikasi, nggak pakai tulis surat, Pak. Tuhan Yesus, ada saya dengar di TikTok suka anak-anak kecil. Tuhan Yesus yang baik, apa kabar? Nggak bisa. Mana kita poskan? Kirimnya pakai tiki, nggak bisa. Tapi melalui doa, lipat tangan. Kau boleh diam sebentar. Tuhan, pulihkan aku, bereskan aku. Karena ku dengar kata firman, hanya Engkau yang bisa membalut luka hatiku. Hanya Engkau yang bisa memberikan hati yang baru dan menyembuhkan hatiku. Pendeta manapun kau curhat gak akan bisa menyelesaikan masalah hatimu, Pak. Karena engkau tidak bisa menceritakan sampai sedetil-detil masalah, betul? Jangan-jangan kau jadi bohong karena kau tambah-tambahi supaya simpati hamba Tuhan yang lain dan berdoa untuk. Tapi di hadapan Tuhan semua terbuka, bahkan sampai hanya cuma air matamu saja yang jatuh. Tuhan tahu sebenarnya kau mau ngomong apa. Karena Allah itu roh. Amin. Oleh karena itu masih ada 10 bulan ke belakang. Mari kita bereskan hati kita, Pak. Mari di tempat ini engkau berbeda ketika engkau tidak di situ. Bagi yang baru masuk ke tempat yang ini tempatmu yang baru. Jangan lagi kau sama di tempatmu yang lama.
baginya akan keluar dari tempat ini. Jangan lagi kau sama keadaan hatimu, ketika kau masih ada di sini dan di luar. Untuk itu, maka latih diri kita. Untuk melatih kita, diri kita harus selalu continue, terus menerus berdoa. Karena Tuhan bilang jangan kau lupa berdoa. Teruslah berdoa. Karena dengan berdoa kita terkoneksi, kita fokus kepada Tuhan. Tuhan tahu segalanya. Tuhan gak penting penampilan fisik. Tuhan pengen hati. Itu sebabnya di Amsal dikatakan air mencerminkan wajah. Artinya dulu orang gak punya kaca, Pak. Ya kan? Dari mana ada kaca? Jadi orang berkaca ganteng apa enggak pakai air kolam. Dia lihat ke kolam. Nah gitu ya. Ya kan? Oh gini wajahku. Oh udah panjang jenggot. Dia lihatnya di air. Jadi air mencerminkan wajah manusia itu. Hati manusia mencerminkan wajahnya. Jadi sampai di sini nanti kau pulang ke tempatmu agak-agak dilihat mukamu. Kalau wajahmu tetap gelap, bukan gelap hitam Pak maksudnya. Auranya itu suram, mau marah, gak ada kasih, pokoknya seram aja. Kau bicara sama Tuhan, ubahkan Tuhan. Meski kau hitam sampai sehitam-hitamnya Pak wajahmu, tak pernah pakai bedak. Tapi ketika kau beralih sama Tuhan, Tuhan pulihkan hatimu. Wajahmu akan senang dilihat. Wajahmu akan memancarkan kasih, lemah lembut. Karena Allah kita gak preman. Kalau Allah preman gak habis kita di sini Pak. Iyalah, benar gak? Tersinggung dia dengan perbuatan kita diembuskan. Ini kau, habislah kita. Orang kita cuma dari debu. Kan debunya kita ini. Ya jangan merasa hebat. Ya, debunya kita ini Pak. Tahu diri. Dan ada masa limitnya. Gak mungkin kau 500 tahun di dunia ini. Ya kan? 70 tahun udah hebat ya Pak ya. Jadi makin hari makin merosot manusia kedagingan kita ya kan? Benar gak Pak? Aku sebulan sekali mencat rambut. Pengennya rambutku jangan hitam, jangan putih lah. Tapi memang keadaan memang begitu. Artinya kita tahu diri. Setiap hari keadaan fisik kita semakin lemah. Dulu waktu 18 tahun kalian kan kuat, bisa ngangkat 50 kilo ya kan? Mama aku mau angkat. Ya kan gitu kan? Waktu pacaran dulu kuasa pacarmu mungkin lebih berat dari kau bisa kau angkat. Karena kau kuat. Coba kau sekarang. Udah masuk angka-angka 4, angka 5 berkurang Pak. Apalagi kau makanannya cempreng. Oh udahlah, nah, tahulah saya. Kalau di luar kau boleh lah kau makan apa namanya ada susu apa tuh Bill Bread keren 7.000 ya kan, tapi kan keren bisa kau makan. Di sini, tapi jangan salah Pak. Di tempat lapas lain Pak ada satu anak rohani saya yang selalu tekun dengan Tuhan dan tidak ada yang mengirimkan makanan sama dia. Gak spesial dia. Kalau kawan-kawannya lain ada keluarganya yang mengirimkan. Dia enggak Pak. Tapi kau tahu Pak, wajahnya berseri-seri, berminyak wajahnya, cemprengnya makanannya Pak, berminyak dan gemuk. Sampai aku bilang, luar biasa penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atasmu. Sehatnya, luar biasa. Jadi cari Tuhan. Kalau sini kita bersyukur kalian dapat berkat selalu dari Pak Benny ya. Tapi jangan kalian doakan, Tuhan, terima kasih Pak Benny selalu memberikan berkat jasmani bagi kami dapatkan makanan. Kiranya Tuhan jangan biarkan dia pergi jauh-jauh dari tempat kami. Maksudnya kalian doakan dia nggak keluar dari sini, itu kelewatan kalian. Berarti hanya sebatas makanannya yang kalian mau ya kan? Tak boleh lah kayak gitu ya kan? Berarti hanya batasan makanan yang kau mau. Kau nggak perlu firman Tuhan yang lebih dahsyat daripada makanan. Kau boleh tes. Ya, kalau boleh tes, seperti yang saya lihat ya, pelayanan tempat yang lain, lapas lain. Kau fokus sama Tuhan, kau cari Tuhan. Mulai hari ini, kau bereskan urusan hati, kau ampuni dosamu. Terus kau catat tanggalnya. Kau catat tanggalnya. Kemudian setelah beres urusan hatimu, setelah kau rasakan hubunganmu dengan Tuhan begitu dekat, kau tanya aja nggak usah jauh-jauh. Kau tanya Pak Reva atau segala macam. Kau tanya, macam mananya Bapak lihat saya sekarang? Kau tanya Pak Reva dia saya jujur, pasti dikasih tahu. Iya ya, udah kok lain kau sekarang. Wajahnya itu memancarkan, kok enak dekat kau ya. Pasti begitu. Karena apa? Ada hadirat Tuhan. Ada pada. Jadi hidup kita ini bukan hanya tergantung makanan. Kalau makanan hanya sebentar,
Ya sebentar lewatnya. Amin. Amin. Oleh karena itu, bereskan luka hatimu, bereskan urusan batin. Jangan biarkan jiwamu tertekan, Pak. Ketika jiwamu tertekan, maka iblis sudah mengulik-ulikmu dari kiri dan kanan, sehingga engkau menjauh daripada Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan yang kau dengarkan hari ini menjamah hatimu, menolong dan membawa hidupmu kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau menguasai semua pikiran dan hati anak-anakmu di tempat. Tidak ada yang tersembunyi bagimu dan tidak ada yang tidak kau perhatikan. Saat kami mendengarkan firman-Mu, saat Engkau mengajarikan, Engkau tahu setiap isi hati kami. Oleh karena itu Tuhan, sebagaimana Engkau memanggil Saul, memanggil Simpson, untuk kau berikan privilege, engkau memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka, engkau mengangkat mereka. Dan siang hari ini Tuhan, sekiranya engkau juga memilih salah satu atau kami semua di tempat ini untuk mendapatkan privilege itu, di mana engkau mengangkat hidup kami dari titik nol kami untuk engkau angkat menjadi berharga. Jangan biarkan hati kami menjauh daripadamu Tuhan, supaya kami tidak binasa, supaya hidup kami tetap terkontrol kepadamu Bapa, sampai engkau memanggil kami pulang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau urapi semua anak-anakmu di tempat ini. Engkau buat mereka haus dan rindu, bahkan lapar setiap detik dalam hidup mereka untuk mencari. Bereskan urusan hati mereka, tolong mereka Tuhan, karena firman-Mu berkata, hanya Engkau yang bisa membalut luka-luka batin. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.